Untuk potensi alamnya sendiri ini kan muncul lumayan luas ya Pak. Dari berapa itu luas ininya? 464 hektar kalau nggak salah. 446 hektar. Ada gak spot-spot memang dibuat apa ya namanya nate? Oh, itu ada, saya punya Carik Desa. Oh ya. Carik Desa rencana nanti juga saya sudah koordinasi dengan orang Bandung namanya Pak Peri, nanti akan menerjunkan tim khusus untuk meneliti potensi ya di Desa Munjul bersama dengan Profesor Retno ya. Kata beliau nanti kita gali, nanti disondingkan dengan investor. Nah, rencana saya itu asalnya sawah desa, sebagian nanti kita bikin wisata desa juga. Rencananya itu tentang budidaya nila merah. Kalau untuk sementara karena itu belum perencanaannya kurang matang, baru wacana, mungkin kita sekarang fokus ke pertanian dulu. Gitu. Kita sekarang sedang riset, sedang uji coba bagaimana caranya untuk menekan biaya produksi cara bertani, karena saya paham para petani, keluhan para petani sekarang itu angka biaya persentasi dari hasil panen itu di angka sekitar 40%. Nah, kalau misalkan itu setengah-setengah, bahasa Sunda mama paro, masyarakat itu kebagian hanya 10% dari hasil panen, karena 40% itu untuk biaya. Nah, biayanya itu kita tekan dengan cara apa? Dengan cara pemupukan. Kita potong dulu angka, kita susutkan dulu angka cara pemupukan, karena pupuk juga lumayan biayanya besar. Contoh, salah satu contoh, biasanya 1 hektar itu 6 kintal ya. 6 kali 3.000 aja sudah 1.800.000. Nah, sekarang saya ada penemuan baru, itu bisa di angka 500.000 per 1 hektar. Jadi sekarang lebih fokuskan untuk ke ranah pertanian karena mayoritas Desa Munjul itu usahanya itu di bidang pertanian. Memang di sini sumber daya alamnya juga mendukung, cairna curcor nya itu sawah-sawahna nya henteu kena ku pecekliknya maka keringan. Alhamdulillah satu tahun itu 3 kali panen lah. Aman kalau masalah air itu aman. Flashback lagi ke cerita si Kang Yoyo sebelum jadi kepala desa. Dulu apa terbesit? Pengen jadi lurah nih, gimana gitu? Enggak pernah. Tapi saya pernah ingat satu cerita yang cerita lucu. Apa yang lucu. Dulu pernah saya itu diajak ziarah ke nenek moyang ke Ciamis. Di situ ada makom namanya itu Dalem Ageng. Dalem Ageng ini pernah viral juga di medsos bahwa di situ ada batu besar. Ketika diangkat itu, ketika kita punya cita-cita, ketika batu itu terangkat, katanya itu akan terlaksana cita-cita tersebut. Nah, dulu waktu pas bersama dengan keluarga dan saudara ke sana, yang lain nggak tahu niatnya seperti apa. Kalau saya itu kan orangnya tidak percayaan. Kadang-kadang dipakai guyon juga. Sempet ketika pas waktu bagian saya angkat batu.
aing mah yang jadi presiden hayang nyaho ngangkat teh batu teh ya batunya terangkat. Nah saya berpikir sekarang jadi kepala desa ketika flashback balik lagi ke cerita dulu kalau dilihat dari definisi presiden gitu, tapi bukan berarti salah satu keyakinan sesuatu hal yang sifatnya itu syariat itu menjadi sebuah ketetapan Tuhan, tidaklah. Ini mah hanya sebatas dongeng aja ya. Ketika bahasa seorang presiden, oh berarti bahasanya itu bahasa seorang pemimpin. Ya, betul. Nah kembali kadang-kadang saya suka sadar ke sana, teringat ke sana. Oh dulu itu, tapi yang jadi pertanyaan buat saya dulu itu, saya ketika mengangkat batu itu ingin jadi presiden itu tidak pernah ada keseriusan, nggak betul-betul niat dari hati nurani saya itu mau jadi presiden gitu. Kalau orang lain nggak tahu ya, kalau saya itu cuma guyonan saja. Saya hanya membuktikan kalau misalkan itu tidak akan tercapai katanya, batu itu tidak akan pernah terangkat. Nah ketika saya angkat, nah gini, orang yang jadi presiden batu keangkat gitu. Nah ternyata percaya dan tidak percaya kembali lagi ke keyakinan masing-masing. Kalau saya pribadi berkaitan dengan sesuatu hal, saya mah orangnya tidak percayaan. Harus terbukti dulu gitu. Dulu waktu perjalanan mencalonkan, apa ada gitu dari siap anggota keluarga maksudnya yang jadi lurah lah apa kumaha lah, dukungan dari mungkin istri atau musikan, cuma orang tua gimana kalau izin orang tua itu mengizinkan. Kalau istri juga mengizinkan, tapi kalau mendukung dalam arti support yang sepenuhnya itu tidak semuanya. Ada keraguan. Dukungannya itu ada keraguan karena semua saudara dan termasuk masyarakat pun bisa melihat keadaan saya yang sebenarnya pada waktu itu seperti apa. Hanya sebatas tukang kuli ya, tidak ada basic di kepemerintahan gitu kan. Cuma pengalaman di ketua Karang Taruna ke RW-an doang. Nah itu ya alhamdulillah berdasarkan keyakinan. Ya kembali lagi Kang Den, kalau masalah tentang berkaitan dengan cita-cita atau tujuan kita, kembali lagi ketika kita pribadi masing-masing itu urusannya antara hati kita dengan Tuhan, dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Itulah keajaiban Tuhan yang akan diturunkan ketika kita bisa istiqomah atau konsisten dalam hal kebaikan. Intinya seperti itu. Dulu itu sempat berpikir begini, kalau misalkan nanti jadi kepala desa, dikira itu bisa santai. Ketika sudah jadi itu jauh berbeda, 180 derajat, jauh berbeda, bahkan lebih sibuk lagi. Karena sibuknya itu bukan hanya masalah tentang kita dohiriah saja atau jasmani saja. Karena sibuknya itu ditambah dengan lagi tanggung jawab dan pemikiran solusi. Karena yang namanya pemerintahan desa yang paling bawah itu mulai dari instansi pemerintah ke atas sampai ke presiden, ujung tombaknya itu ada di desa, karena desa itu berhubungan langsung dengan masyarakat. Itu dari dinas kesehatan kembali lagi ke desa, dari PUPR kembali lagi ke desa, dari pertanian kembali lagi ke desa. Semuanya itu tertumpu di desa. Makanya ya itu menjadi sebuah risiko ketika saya menjadi seorang pemimpin. Karena saya juga ingat sumpah jabatan, lebih mengutamakan untuk kepentingan masyarakat. Ketika masyarakat membutuhkan, kadang-kadang sekarang masyarakat juga sebagian, tidak banyak sih, sebagian kadang-kadang masih belum paham antara kebutuhan dengan kemauan. Nah kadang-kadang itulah orang punya kemauan, tapi kadang-kadang yang dipakainya itu argumennya itu kebutuhan. Nah itu yang salah kaprahnya itu seperti itulah. Jadi ini buat motivasi juga buat dulu-dulu subscriber yang mungkin
mereka itu punya mimpi-mimpi tapi enggan untuk mewujudkan nih. Ini kan latar belakang Kang Yoyo itu sebagai dari tukang kuli terus nyalonin jadi kepala desa. Alhamdulillah nih dipercaya oleh warga gitu, dan sekarang jadilah seorang kepala desa di Desa Munjul. Nah, motivasi buat teman-teman yang mungkin belum mencapai ke impian atau yang ditargetkannya, tapi dia masih nggak percaya diri, ragu. Nah, gimana tuh? Ya kalau saya pribadi, cita-cita setinggi apapun, ketika berbicara kun fayakun, yang utama ya kun fayakun itu keteguhan hati terhadap Allah Subhanahu Wa Taala, semuanya itu bisa diraih. Betul. Yang namanya kariweuh, kapusing itu pasti akan selalu muncul. Tapi ketika tenang itu solusi semuanya itu bisa teratasi lah, bisa keluar, bisa muncul. Betul. Solusinya seperti apa. Itu saja. Nah itu dia Lur, obrolan kita mengenai ya secara langsung cerita beliau dalam perjalanan petualangan sampai jadi kepala desa. Nah gitu loh, mudah-mudahan videonya menghibur dan bermanfaat ya buat Kang Yoyo juga dan warga Desa Munjul. Terus sukses, amin, dan mungkin insya Allah Desa Munjul bisa lebih berkembang lagi, sehat juga buat keluarga, dan tetap semangat lah inti namanya. Kang Yoyo hatur nuhun waktosna, terus dijamu kieu Lur tuh ngopi sagala tuh tuh, aduh mantap pokoknya mah. Alhamdulillah bisa silaturahmi dinya. Siap. Nah gitu Lur, saya ucapkan terima kasih buat yang sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.